Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu peristiwa alam dan ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Salah satunya adalah Sungai Karangmumus yang ada di Samarinda. Sungai Karangmumus salah satu anak Sungai Mahakam yang membelah kota Samarinda ke arah utara. Sangat sulit mengatakan bagaimana memandang sungai penuh sejarah ini. Tumpukan sampah mendangkalkan sungai, terutama di kawasan jalan perniagaan Pasar Segiri. Airnya yang keruh kecoklatan, bahkan sekali waktu hitam dan berbau sangat menyengat. Warga seolah terus membuang limbah pribadi ke sungai, sortiran sayur yang tidak terjual, dan limbah ternak ayam. Semua dibuang ke sungai seakan-akan tak ada peraturan yang melarang. Salah satu ciri lingkungan yang lestari adalah lingkungan yang dipenuhi oleh pepohonan. Pohon merupakan komponen lingkungan yang sangat penting untuk keberlangsungan berbagai jenis kehidupan. Ketika kita berbicara mengenai kelestarian pohon, sejatinya kita tidak hanya berbicara mengenai beberapa banyak pohon yang akan kita tanam, melainkan juga mengenai bagaimana cara menjaga kelangsungan hidup pohon yang telah ada. Namun, coba kita perhatikan pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan. Pohon-pohon tersebut kini mulai beralih fungsi. Pemakuan pada pohon akan menyebabkan kerusakan sel, sehingga pohon menjadi lebih rentan terkena penyakit. Dengan kata lain, tindakan pemakuan pohon akan memperpendek usia pohon. Berdasarkan perda tersebut, setiap orang yang memasang dan menempel spanduk, poster, baleho, dan jenis periklanan lainnya pada tanaman penghijauan ataupun pohon di taman dan media jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak 50 juta rupiah. Salah satu kasus pencemaran di lingkungan Samarinda adalah pencemaran yang dilakukan oleh CV Arjuna, dikarenakan tanggul pengelolaan limbah CV Arjuna jebol dan mencemari sawah milik petani di Makroman. Menurut pendapat kami, itu masalah tambang itu merugikan masyarakat. Mulai masuknya 2008 itu sudah terganggu sebenarnya. Kenapa? Karena gunung itu diruntuhkan, otomatis kan limbahnya kan nggak ke bawah. Sejak itulah tidak mengalami kerugian. Pertama pertanian, kedua perikanan, semua sektor yang ada. Di sini kan lengkap. Pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Semua yang ada di sini. Ini ada bimbingan dari pemerintah, baik gubernur, wali kota, ini juga mengadakan panen raya. Selama itu kami tidak perlu lagi mengadakan panen raya lagi, panen saja. Otomatis kalau kita gagal, pemerintah tidak akan turun melihat. Bingungnya itu dia sendiri kadang-kadang mengatakan kapan panen raya. Umpama 3 bulan, ayo sudah siap. Sekarang apa mau diperlihatkan panen raya ini? Karena ini luar pemerintah juga, bukan luar perusahaan sebenarnya. Pemerintah, karena pemerintah yang memberi izin. Gitu. Jadi yang merusak pertanian semua sektor itu adalah kebijakan pemerintah. Ya gubernurnya wali kotanya. Kenapa? Karena itu ada kepentingan di situ. Bukan mementingkan pertaniannya, tapi mementingkan diri pribadi. Karena uangnya besar. Dia nggak berpikir masa depan bagaimana. Bertahan aja dulu. Sepanjang masih ada tambang, sepanjang itu juga kita nggak bisa apa-apa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan terhadap permasalahan pencemaran dan langkah pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
Secara umum, berikut ini merupakan salah satu upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan. Pertama, menumbuhkan kesadaran diri manusia itu sendiri untuk menjaga lingkungan dan tidak mencemari lingkungan, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, melakukan penghijauan.